Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan petani padi Pangandaran berunjuk rasa setelah 8 kali gagal tanam akibat sawahnya terendam banjir. Jembatan penyeberangan Apung Cijeruk, kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jumat malam putus, diduga karena kelebihan muatan. Dengan iming-iming pemberian bakso gratis, seorang pedagang bakso keliling di Pantura, Subang mencabuli seorang anak di bawah umur. Tawuran remaja di jalur Pantura Tengah Tani, Kabupaten Cirebon mengakibatkan 1 orang remaja mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian leher. 3 pelaku yang masih di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar diamankan dengan barang bukti senjata tajam. 2 kelompok remaja membabi buta menyerang lawannya di tengah lalu lintas Pantura. Seorang korban yang tertinggal dari kelompoknya menjadi bulan-bulanan para pelaku hingga babak belur dan mengalami luka bacok di bagian leher. Video tawuran viral di media sosial membuat polisi bergerak dan menangkap para pelaku tawuran. Kita telah mengamankan 3 orang anak yang berhadapan dengan hukum. Korban ini mengalami luka bacok di leher bagian belakang dan di jari sebanyak 5 jahitan. Polisi sudah mengidentifikasi 35 dari 4 kelompok yang telah berjanji akan melakukan tawuran. Padahal polisi akan menjerat dengan pasal kekerasan dengan ancaman 10 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Dengan iming-iming pemberian bakso gratis, seorang pedagang bakso keliling di Pantura, Subang mencabuli seorang anak di bawah umur. Tindak asusila pelaku sempat direkam oleh warga hingga bisa ditangkap polisi. Rekaman video amatir warga ini menunjukkan pencabulan yang dilakukan oleh seorang pedagang bakso keliling kepada seorang gadis di bawah umur yang sedang membeli bakso. Berdasarkan rekaman inilah, polisi akhirnya menangkap tukang bakso tersebut di wilayah Ciasem, Subang. Dari pemeriksaan polisi, peristiwa pencabulan terjadi pada tanggal 15 Mei lalu di Desa Ciasem. Tersangka penjual bakso berusia 53 tahun mencabuli korban dengan iming-iming memberikan bakso gratis. Pengakuan tersangka, ia sudah 3 kali mencabuli korban. Awal mula kejadian korban yaitu korban membeli bakso dari tukang bakso keliling. Jadi pelaku adalah tukang bakso keliling. Kemudian pelaku membujuk korban dengan mengiming-iming menggratiskan bakso kepada korban. Hasil keterangan daripada penyidik bahwa pelaku sudah melakukan 2 kali sebelumnya. Jadi perbuatan yang kami sampaikan terakhir sebelum kami amankan itu berarti sudah total ketiga kali pelaku melakukan tindakan asusila kepada korban. Atas perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Subang. Ia dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Pekerja proyek bangunan di Cipageran, Kota Cimahi, kami selalu menemukan mayat bayi terbungkus kain. Awalnya para pekerja bangunan sempat mengira jasad bayi tersebut adalah boneka. Warga Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi berduyun-duyun mendatangi bantaran Sungai Cikendal. Ingin mengetahui kabar penemuan mayat bayi oleh sejumlah pekerja proyek pembangunan tanggul sungai. Menurut polisi, jasad bayi pertama kali ditemukan oleh Asep Sutisna, pekerja proyek yang tengah memperbaiki tembok penahan tebing. Ia dikejutkan bungkusan kain yang mengambang di sungai yang awalnya sempat dikira boneka. Namun ketika bungkusan kain terbuka akibat terbawa arus, dari dalam bungkusan muncul jasad bayi berjenis kelamin laki-laki masih lengkap dengan tali pusat. Awal mulanya mah ini yang pekerja proyek itu ngelihat ada bungkusan
bungkusan kain gitu, tapi posisinya itu mereka nggak berani pegang atau apa. Jadi sangkanya itu boneka ya. Ke bawah air dilihat, ya ternyata bayi. Jenazah itu. Mereka laporan ke yang punya kontrakannya gitu, di situ yang kontrak. Pas dilihat ya ternyata benar itu bayi gitu. Baru lahir gitu. Berapa hari, 3 harian lah gitu Pak. Jenis kelaminnya apa Pak? Jenis kelamin laki-laki. Dari penyelidikan polisi yang menyisir TKP, jasad bayi malang tersebut diduga kuat sengaja dibuang oleh pelakunya. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad bayi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi. Warga desa Pagedangan, Kecamatan Tuknada, Indramayu digegerkan dengan temuan mayat pria di area persawahan Sabtu lalu. Jasad yang bersimbah darah tersebut ditemukan dalam kondisi terlentang dengan luka di bagian wajah. Warga desa Pagedangan, Kecamatan Tukdana, Indramayu berbondong-bondong mendatangi area persawahan setelah mendapatkan informasi penemuan jasad di lokasi tersebut pada Sabtu siang. Jasad ditemukan dalam posisi terlentang di sawah, hanya mengenakan celana pendek tanpa baju dengan tubuh berbalut lumpur dan darah. Korban dikenal sehari-hari bekerja sebagai penjaga kantor desa. Ditemukannya itu oleh petani Pak, posisi mau ke sawah, nah ada korban tergeletak di sawah gitu Pak. Nah akhirnya pihak yang melihat itu melaporkan ke pihak desa, lurah atau gimana gitu Pak. Kalau sehari-harinya sih ya dia sebagai, hitungannya sebagai apa ya, kayak orang jaga di balai desa tuh Pak. Kemit lah hitungan bahasanya orang di desa sini sih. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas juga meminta keterangan sejumlah warga termasuk petani yang pertama kali menemukan jasad korban. Petugas kemudian mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Los Arang untuk menjalani autopsi. Kasusnya ditangani Satuan Reserse Kriminal Polres Indramayu. Baruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Jasad seorang perempuan setengah telanjang ditemukan terapung di Kali Ciasem, Subang. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban, namun ditemukan luka robek di bagian pinggang korban. Mayat berjenis kelamin perempuan ditemukan mengapung di aliran Sungai Ciasem, Dusun Dukuh Hilir Barat, Desa Dukuh, Kecamatan Ciasem, Subang, Jumat sore. Petugas yang menerima laporan warga kemudian mengevakuasi korban dari sungai. Tidak ditemukan identitas pada tubuh korban. Saat ditemukan, jasad korban telah membusuk dan hanya mengenakan baju kaos di bagian atas tanpa mengenakan celana. Saya turun, adanya kan di tengah. Saya dipinggirin, ternyata manusia. Itu jenis kelaminnya? Jenis kelaminnya perempuan. Kondisinya udah membusuk. Ada bekas luka nggak Pak? Di sini ada sayatan, nggak tahu apakah binatang atau enggak, saya nggak tahu. Di pinggang? Di pinggang. Ada identitas Pak? Belum, nggak ada. Polisi mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarga berjenis kelamin perempuan ini dengan tinggi badan sekitar 147 cm untuk segera melapor. Diduga korban sudah lebih dari 3 hari berada di aliran sungai. Untuk tinggi badan 147, untuk ciri-ciri yang lain ada kaos dalam warna putih, dibawa ke Rumah Sakit Cereng dulu untuk pemeriksaan luar ya, yang lebih lengkap dan terperinci. Selanjutnya nanti dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Usai dievakuasi dari sungai, polisi dan BPBD membawa jasad korban ke RSUD Ciereng, Subang untuk divisum dan pemeriksaan luar. Jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk diautopsi. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.